Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Beta Channel. Kembali lagi bersama Beta. Sekarang Beta sudah ada di depannya si Sonic. Nah, ini Beta baru aja beli brake part cleaners. Nah, jadi kita mau cek nih mobil ini, si Sonic Blue ini, dia baru aja kita ambil kan. Dan beberapa project itu kita udah kerjain. Sekarang kita mau bongkarin. Kita mau lihat ini guys nih, seperti apa kondisi si ininya guys, si apa namanya, si remnya, karena udah kita juga nggak tahu kondisinya seperti apa sekarang. Dan alangkah baiknya ketika kalian mengambil unit mobil bekas ya, apapun itu, mau pemilik sebelumnya bilang mobilnya kondisinya bagus, prima, atau apapun itulah, kita wajib mengeceknya guys. Kita wajib mengeceknya, kita kontrol semuanya, kita periksa semuanya. Nah, ini dia nih kondisinya guys. Ini udah kemakan ya teman, masih lumayan lah, masih oke, bisa kita pakai. Dan kita mau kasih tahu ke kalian nih guys, bahwa ini kotor sekali tuh. Ini kita mau cuci-cuci ya. Kita mau cuci, kita mau bersihin, kita mau sikat-sikat. Oke, kita mau langsung bersih-bersih ini guys. Kalau kemarin sih katanya bisa ya dicuci pakai sabun colek, udah lebih dari cukup. Tapi kita buat menghilangkan si ininya nih guys nih, kerak-keraknya, kita juga nanti mau sekalian ininya mau kita cat nih guys. Masih sebelum dibersihin, enaknya ininya kita cat dulu nih, biar nanti pas sudah kering bisa kita pasang. Jadi sebelum kita cat, kita mau bersihin dulu guys, kita amplas-amplasin dulu nih dengan sini.
Oke guys, jadi kita mau langsung aja bersihin ini. Setelah kita bersihin nanti kita juga mau cuci pakai sabun, tapi ini karena kerasnya membandel, kita coba aja dulu bersihin pakai ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi setelah kita rasa udah bersih ya, kita pakai si engine brake cleaner itu. Cuman yang namanya cairan kimia itu pasti ada efek samping dan impactnya guys. But sekarang kita mau cuci lagi, kita cleaner pakai sabun colek yang alami-alami. Jadi harusnya ini jadi lebih baik dan benar. Kita mau langsung aja proses pengerjaannya guys. Karena ini pada dasarnya ya, si bagian sini pasti akan kena sama air juga guys, akan kena dengan air. Jadi alangkah lebih baiknya kita cuci pakai sabun. Tapi ini untuk kampasnya nanti kita mau ini lagi ya, kita amplas ya.
Jadi itu tahap pertama pakai cleaner itu kita hanya ini juga udah kacau banget ini. Ini udah lumpur semua nih guys. Tuh. Isinya udah kacau, lumpur semua ya, karena memang ini tempat ngendepnya lumpur ya. Jadi nggak apa-apa, karena biar kita tahu kita bersihin sekalian guys, supaya jadi lebih enak. Karena sistem pengereman itu nyawa kita itu ada di sini juga nih. Ini tempat ngumpulnya ini nih, karat yang mengendap. Oke guys, kita sudah cuci, sekarang kita mau langsung pasangin aja nih guys. Nah, ini kalau habis dicat juga nih, udah kita pilok. Jadi lebih keren ya. Jadi, ya nggak kayak baru, cuman udah lebih oke lah. Mau langsung pasang-pasangin aja nih guys bannya. Aduh, berat. Jadi kita tes dulu satu sisi sini guys, besok kita coba lagi di sisi sebelahnya. Oke, setelah kita rasa kencang, kita langsung turunin aja dongkraknya. Nah, sebelum kita turunin dongkrak, sekalian nih guys, mumpung lagi diangkat, kita mau kasihin ini nih, gemuk.
jadi biar dia nggak keset. Guys, jadi kita udah pasangin semuanya, dan jangan lupa guys, setelah kita pasang dan kita turunin dongkraknya, kita mesti mengencangkan ini guys. Oke, setelah sudah, mari kita coba tes jalan guys. Oke, jadi kita udah coba-coba ini guys, kita rem semua. Secara kondisi sekarang sih harusnya udah lebih oke ya. Tapi baiknya itu kita langsung benerin kiri dan kanan. Sekalian juga tadi kita mau setel si handbrake-nya nih, karena handbrake-nya masih ketinggian. Mungkin banyak faktor sih ya. Coba nanti kita juga sekalian kuras minyak rem ya. Tapi kuras minyak rem itu kita harus berdua guys, nggak bisa sendiri. Jadi nanti kita sudah benerin sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan kita juga bersihin. Nanti juga sekalian kita coba atur setting untuk handbrake-nya seperti apa nih guys. Oke, jadi segitu aja ulasan tentang bagaimana proses cara pembersihan rem belakang ya, rem belakang tromol seperti apa dan menggunakan apa. Segitu aja. Mungkin buat teman-teman juga yang lebih tahu bagaimana proses yang lebih baik dan lebih benar dan yang lebih optimal dan maksimal seperti apa, bisa komen-komen di kolom komen, bisa sharing-sharing juga kita di pertanyaan terbuka di komen kita, dan kita bisa saling sama-sama sharing ya buat info-info supaya teman-teman juga di sini yang punya Jazz GD3 ini juga bisa melakukan maintenance atau perawatan untuk mobilnya guys. Oke, segitu aja. Beta undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi Beta undur diri. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.